Badan Pusat Statistik mencatat jumlah angkatan kerja di bulan Mei 2026 mencapai 155,41 juta orang dengan penambahan sebanyak 497 ribu orang. Ya, pemirsa, jumlah angkatan kerja per bulan Mei 2026 mencapai 155,41 juta orang. Adapun jumlah orang yang bekerja sebanyak 148,19 juta dan yang belum bekerja sebanyak 7,22 juta orang. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah angkatan kerja di bulan Mei 2026 mencapai 155,41 juta orang dengan penambahan sebanyak 497 ribu orang. Dan di sepanjang Februari 2026 hingga Mei 2026 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 522 ribu orang. Sedangkan jumlah orang yang tidak bekerja atau pengangguran masih mencapai 7,22 juta orang meski ada penurunan sebanyak 24 ribu orang. Kemudian dari angkatan kerja tersebut sebanyak 148,19 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah ya, sebanyak 522 ribu orang dibandingkan kondisi di bulan Februari 2026. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka kembali melanjutkan tren turun sejak bulan Agustus 2025, November 2025, dan Februari 2025 menjadi 4,65%. Sementara persentase jumlah pekerja formal masih lebih rendah dibandingkan pekerjaan informal, yaitu 40,7% dibanding 59,3%. BPS juga mencatat selama Februari 2026 hingga Mei 2026 lapangan usaha akomodasi dan makan minum, transportasi dan penyimpanan, serta aktivitas jasa lainnya menjadi lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja tertinggi, yaitu masing-masing sekitar 195 ribu orang, 121 ribu orang, dan 110 ribu orang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, 7 juta penganggur, bonus demografi di persimpangan jalan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Fitra, apa kabar? Halo Mas Pras, Mas Ajib. Baik. Baik, terima kasih. Salam sehat juga. Dan apa kabar Pak Ajib? Sangat baik Mas Pras, salam Pak Dr. Fitra. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan pernyataan dari BPS ini Mas Fitra ya, menyatakan bahwa jumlah penganggur di Indonesia per Mei 2026 7,22 juta orang. Nah, lantas bagaimana pemerintah memandang angka ini? Apakah masih dalam batas yang masih bisa dikelola atau sudah menjadi sinyal lampu kuning ini, Mas Fitra? Iya, kami sudah on the right track ya. Jadi kalau kita lihat dari angka pengangguran 7,2 juta dibandingkan dengan posisi di tahun lalu itu 7,24 juta. Jadi ada penurunan meskipun tidak signifikan. Di sisi yang lain kalau kita lihat juga dari persentasenya ya, jadi unemployment rate ya 4,65%. Ini juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang 4,68%. Tapi sekali lagi ini juga nanti saya akan sampaikan ya, ada konsideran-konsideran lain, tapi kalau kita bicara dari sisi angka persentasenya ini juga turun. Oke. Nah, bahkan 4,65% ini adalah yang terendah semenjak tahun 1994. Jadi yang pernah tercatat oleh BPS ya, itu di tahun 1994 pengangguran kita itu 4,4% ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi perjalanannya ini sudah on the right track ya, bahwa angka pengangguran kita terus turun. Kesamaannya adalah angka pengangguran kita di tahun ini dan juga tahun 1994 ya, kenapa bisa di level 4% tipis adalah salah satunya kontribusi dari industri ya. Industri kita di tahun itu 23% ya, bahkan bisa lebih 25-26%. Jadi kalau kita lihat di tahun 1990-an awal itu adalah the golden era of industrialization. Nah sekarang ini sebenarnya dalam konteks industri itu kita sebenarnya lumayan stagnan, jadi ada deindustrialisasi bahkan ya. Tetapi di sisi indikator-indikator yang terbaru ada tanda-tanda bahwa itu mulai terangkat ya. Kalau kita lihat dari sisi PMTB, pembentukan modal tetap bruto, itu lumayan konsisten ya. Di kuartal keempat tahun lalu 2025
itu pertumbuhannya 6,12%, ya. Di kuartal satunya 5,96%, turun sedikit tapi masih dekat 6%. Nah, di kuartal kedua itu tumbuhnya 6,87%. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa perekonomian kita sekarang sudah mulai berubah dari sisi strukturnya, ya, meskipun belum secara signifikan, tetapi sudah berubah berangsur-angsur dari yang sebelumnya consumption driven menjadi supply driven atau dipicu oleh aktivitas industri. Dan oleh karenanya kita bisa melihat, ya, salah satu kesamaan antara tahun ini dengan tahun 1994, di mana gairah atau peningkatan dari sisi industri itu kemudian translasinya di angka pengangguran yang turun. Nah, tetapi di sisi yang lain yang perlu dicermati juga, kalau di tahun lalu itu 4,68%, sementara sekarang 4,65%, tapi sementara di sisi yang lain pertumbuhan ekonomi di whole year tahun lalu 5,11% atau bahkan di kuartal keempatnya 5,39%. Juga kita lihat performa di kuartal 1 dan kuartal kedua ini, terutama kalau angka pengangguran ini kan diambil di kuartal kedua, ya, datanya, ya. Ya. Kuartal 1 tumbuh 5,61%, kuartal 2-nya tumbuh 5,29%, bahkan pengumuman terakhir kemarin, ya. Tetapi kok angka penganggurannya itu stagnan. Nah, ini juga perlu dicermati. Maka elastisitas dari angka pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja ini, ya, secara relatif, ya, tidak terlalu baik, gitu, ya, meskipun ada angka-angka yang menunjukkan perbaikan, gitu, ya. Nah, ini yang Oke. juga kemudian menjadi concern dari presiden, bahwa bagaimana pertumbuhan industri kita ke depan itu bisa menjadi lebih inklusif, ya. Jadi bagaimana industri itu masuk tetapi juga bisa menyerap tenaga kerja, karena selama ini ketika industri masuk tapi Oke. ada incompatibility, ya. Bagaimana juga saya pernah nulis di buku saya, Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN, bagaimana absorptive capacity tenaga kerja kita itu dari sisi kualitas itu belum compatible dengan kebutuhan industri. Nah, ini butuh waktu, ya. Jadi kenapa kita sekarang melakukan investasi lebih banyak di tenaga kerja, di sumber daya Oke. manusia, ya. Bagaimana ada vocational schools, ada magang dan seterusnya, itu dalam konteks menjembatani, ya, antara kebutuhan industri dengan juga skill set dari tenaga kerja, Mas Pras. Oke, itu dia, ya, concern dari pemerintah penciptaan lapangan kerja kemudian meningkatkan skill lagi nih masyarakat kita begitu akan sesuai dengan kebutuhan industrinya. Nah, Pak Ajib dari sisi Apindo, Anda melihat sebenarnya persoalan utama begitu yang membuat penyerapan tenaga kerja masih belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerjanya sendiri itu di bagian yang mana? Apakah dunia industri tadi ada lag antara skill kemudian dengan kebutuhan tenaga kerja kah atau ada trigger lain atau permasalahan tersendiri begitu Pak Ajib? Oke, Mas Pras, sebelum kita diskusi tentang pengangguran maupun lack of human resources, ada dua hal yang perlu kita sampaikan. Pertama adalah berbicara masalah PHK dulu. Jangan sampai kemudian kita berbicara penyerapan tenaga kerja banyak, tapi pengangguran juga banyak. Oke. Jangan sampai kita berbicara di Jawa Tengah itu banyak serapan tenaga kerja baru, tapi di Jawa Barat banyak yang layoff. Jangan sampai kita berbicara di Jawa ada peningkatan jumlah serapan tenaga kerja, tapi di Kalimantan ternyata banyak sekali layoff dan seterusnya. Jadi berbicara hal pertama berbicara masalah PHK. Dua, berbicara masalah data. Karena begini Mas Pras, ada data yang sangat mencolok yang berbeda antara data primer yang dilihat oleh Apindo dengan data yang disampaikan oleh pemerintah. Contoh, misalnya, ketika pemerintah merilis di Kemenaker, ya, kita lihat merilis bahwa bulan Januari sampai Mei tahun ini, tahun 2026 itu layoff karyawan hanya angka 32.000. Tapi kemudian Apindo melihat bahwa angkanya itu berkali-kali lipat dari angka itu. Dibandingkan data 32.000 dari Kemenaker, Apindo mencatat ada sekitar 126.000 karyawan yang kena PHK sepanjang termin waktu yang sama, gitu. Nah, artinya kemudian perlu concern dari pemerintah, bagaimana mungkin pemerintah bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat ketika berangkat dari data yang juga masih ada pertanyaan di situ. Jadi itu yang menjadi perhatian dari Apindo. Karena sekali lagi berbicara ketenagakerjaan adalah sebuah isu mainstream yang terus didorong oleh Apindo. Termasuk kemarin pada tanggal 3, 4, dan 5 Agustus, di minggu ini juga Mas Pras, Ya. Apindo baru aja mengadakan rapat kerja dan koordinasi nasional di Makassar. Dan salah satu yang menjadi pembicara itu kan Pak Menaker, Pak Yasirli. Di mana di situ memang kita godok bagaimana Apindo menjadi salah satu engine untuk menjadi penjawab permasalahan bangsa. Karena kalau kita cermati data yang disampaikan oleh Dr. Fitra, tadi kami sepakat bahwa angka 4%, sedikit di atas 4% berbicara pengangguran adalah angka yang ideal. Tapi bagaimana dengan kualitas tenaga kerja yang diserap? Karena itu yang menjadi concern kita juga. Karena bentuk keprihatinan dari Apindo, Mas Pras, adalah bagaimana komitmen dari pemerintah. Karena berbicara
menyelesaikan masalah pengangguran itu harusnya kita menyelesaikan di hulu, bukan di hilir. Hulu itu berbicara apa? Dua hal, berbicara masalah regulasi dan berbicara masalah daya saing industri. Ketika dua hal itu bisa dijawab oleh pemerintah, maka dalam konteks hilirnya itu akan terselesaikan dengan lebih cantik gitu ya. Oke. Kita ingat betul ketika begini Mas Pras, kita berbicara konsistensi pemerintah deh misalnya. Pada awal Februari kemarin, Apindo dipanggil oleh Pak Presiden ke Hambalang misalnya. Tapi kemudian 1, 2 minggu kemudian pemerintah itu mengimpor puluhan ribu mobil dari India misalnya. Ini kan bentuk ketidakkonsistennya. Itu yang kami sebut dan kami sampaikan selalu. Ini bentuk kecintaan kami Oke. terhadap program pemerintah, kecintaan kami terhadap ekonomi dalam negeri adalah bagaimana Baik. ketidakkonsistenan pemerintah itu menjadi problem di hulu atas penyerapan tenaga kerja, atas Ya. timbulnya secara tidak langsung menimbulkan pengangguran itu sendiri. Demikian Mas Pras. Ya, ini menarik kalau kita lihat dengan realita yang dialami langsung dari pelaku usaha begitu, bahwa memang pemutusan hubungan kerja masih menjadi concern. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya, Mas Fitra dan juga Pak Ajib. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data kita akan cermati bersama, seperti data dari klasifikasi jenis pekerjaan per Mei 2026 yang sudah dirilis oleh BPS, di mana pekerja penuh ini sekitar 98,8 juta orang atau mengalami pertumbuhan sekitar 391 ribu orang. Sementara pekerja paruh waktunya di 38,419 juta orang atau ada penambahan sekitar 72 ribuan orang, dan setengah pengangguran ada di 10,7 juta orang atau sekitar ada penambahan 59 ribu orang. Itu dia untuk jenis pekerjaan per Mei 2026. Berikutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan komposisi pekerja formal dan informal, ini juga yang menarik kita cermati bersama di bulan Mei 2026, di mana data dari pekerja informal ini masih lebih banyak di sekitar 59,3% berbanding 40,7% di bulan Mei 2026. Dan kita bandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya di Februari 2026, kemudian November 2025, informal ini juga masih cukup banyak yang mendominasi. Dan selanjutnya, ini yang sempat disampaikan begitu oleh Mas Fitra, bahwa realisasi investasi ini diharapkan juga bisa menciptakan lapangan kerja, di mana per semester 1 2026 ini realisasi sudah mencapai 1010,6 triliun atau target sekitar 49,5% dari target di totalan di 2041,3 triliun di sepanjang tahun 2026. Sementara serapan tenaga kerjanya sudah ada 1,45 juta orang. Nah, ini dia data-data yang akan kita elaborasikan dengan narasumber kita, Mas Fitra Faisal, kemudian juga Bapak Ajib Hamdani. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajib nih, Mas Fitra, lantas bagaimana realita di lapangan? Masih ada begitu ancaman-ancaman PHK, kemudian industri-industri yang masih harus struggle begitu untuk menghadapi tekanan bahkan dari domestik sendiri begitu. Lantas bagaimana pemerintah begitu melihat kondisi seperti ini begitu, Mas Fitra? Strategi apa yang mungkin tengah disiapkan atau bahkan sudah disiapkan? Iya, jadi sedikit menjawab tadi apa yang disampaikan Mas Najib ya. Jadi kan itu yang diikuti adalah data Kemenaker ya. Ya. Dan kalau kita bicara angka BPS, sebenarnya angka BPS itu lebih holistik dibandingkan dengan data Kemenaker. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, angka pengangguran memang turun ya. Tapi di sisi yang lain gini, transmisinya seperti ini. Ketika ada orang di PHK nih ya, ini berarti kan PHK itu, definisi PHK itu berarti dia bekerja di sektor formal, gitu kan. Nah, ketika dia di PHK, ada satu istilah lain, yaitu tidak mampu untuk menganggur. Ya. Nah, kita bahas ya Mas Persa di salah satu podcast. Jadi tidak mampu untuk menganggur itu kenapa? Apa? Gimana definisinya? Adalah ketika orang itu menganggur, dia kemudian akan segera mencari pekerjaan. Nah, kenapa? Karena kalau dia menganggur, anak istrinya nggak bisa makan. Nah, maka dia mencari pekerjaan yang tipenya seperti apa? Di informal. Ini yang juga menarik. Makanya ketika tercatat oleh angka BPS, ya meskipun angka Kemenaker dia sudah di PHK, atau angka dari Apindo dia sudah di PHK 100 ribu. Tapi mungkin ada yang masuk juga sektor informal. Jadi 100 ribu, bayangan saya 60-70% dia akan segera mencari pekerjaan baru. Karena mereka tidak punya pilihan lain selain bekerja. Apapun itu. Jadi mereka masuk sektor informal. Makanya ketika kita lihat tadi angka yang disampaikan juga Mas Pras, 60% dari sektor pekerjaan kita adalah masih berkuota di sektor informal. Tercatat sebagai orang yang bekerja. Karena ketika dicatat datanya BPS, apakah Anda bekerja? Ya bekerja.
gitu kan, tapi di formal atau informal sectors. Nah, permasalahannya adalah ketika dia di informal sectors, maka daya belinya itu turun. Nah, kita bisa melihat juga dalam angka makro yang tally. Pertama, industri pengolahan kita ya itu tumbuhnya 4,52% di kuartal kedua. Di kuartal satunya 5,04%. Itu artinya apa? Artinya memang tadi tekanan yang disampaikan oleh Apindo memang benar-benar terjadi ya, terutama ketika di kuartal kedua ada tekanan geopolitik, Oke. ada inflasi energi, di mana kalau kita lihat dari neraca sisi yang lain dari neraca migas defisit ya. Kenapa defisit? Karena ternyata di impor kita ada kenaikan 105% di angka terakhir di bulan Juni, ada kenaikan 105% dari migas. Kenapa? Harga minyak dunia naik. Nah, artinya apa? Itu juga terus menggerus ya margin dari perusahaan. Kalau kita lihat dari Producers Price Index, itu angka terakhir 6,5% versus angka inflasi 3,34%. Meskipun kemarin diumumkan lagi yang terakhir 2,88%. Producer Price Index tapi belum diumumkan ya. Tapi kalau kita bandingkan yang vis-a-vis 6,5% versus 3,34%, artinya ada bagian dari ongkos produksi itu yang diserap perusahaan, sehingga dia harus mengurangi variable cost-nya. Variable cost-nya yang paling gampang apa? Yang di PHK, gitu kan, tenaga kerja. Tapi mereka tetap terserap di sektor informal. Nah, ini jadi masalah. Ketika dia masih di sektor informal, meskipun tadi saya sampaikan bahwa ini adalah yang terendah semenjak 32 tahun terakhir, semenjak tahun 1994, tetapi ini masih menyisakan masalah bahwa jobs-nya adalah jobs yang tidak berkualitas. Nah, makanya kemudian pemerintah dalam hal ini first via Danantara ya, kita ingin membangun sesuai dengan cita-cita dari Astra kita nomor 5 industrialisasi adalah kita ingin membangun apa? Membangun industri supaya bisa create jobs gitu kan. Bahkan kita tidak hanya melakukan industrialisasi di sini, kita juga ingin kemudian melakukan investasi di luar negeri yang nanti akan dilakukan oleh satu dan antara ya, ada proyek-proyek yang bahkan kita ingin akuisisi di luar negeri supaya apa? Ada technological spillover. Bukan hanya spillover, bahkan kita bisa menggunakan teknologinya di sini. Karena dengan begitu kita bisa menjadi Indonesia incorporated. Nah, dalam konteks seperti ini, bahwa pembangunan ekosistemnya itu memang butuh waktu ya. Kalau saya lihat hitung-hitungan saya antara setahun 2 tahun paling cepat itu baru kemudian ada aktivitas ekonomi real di sektor formal yang meningkat secara signifikan. Tetapi di masa-masa yang antara ini, masa transisi ini, apa yang harus dilakukan pemerintah dan sekarang sudah dilakukan pemerintah adalah menginsentify. Pertama, dari sisi ongkos produksi perusahaan itu minimal tidak terlalu terangkat. Makanya kemarin ada LNG yang maksimum kita patok di 13 US dollar MMBTU, sebelumnya sudah 23 US dollar MMBTU. Ongkos-ongkos energi lain juga kita intervensi dan juga ada intervensi-intervensi lain yang sifatnya ke sektor industri kreatif. Baik. Nah, industri kreatif ini menarik kenapa? Karena itu adalah informal jobs juga paling banyak di situ. Nah, dengan demikian bisa menjawab tantangan di jangka pendek dan jangka menengah panjang sekaligus. Baik Mas Fitra, ini menarik. Nah, lantas sebenarnya bagaimana dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi Pak Ajib? Apakah benar-benar nanti memberikan dampak yang positif nih terkait dengan industri? Mengingat kita tahu juga sekarang era digital, otomatisasi begitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi juga terkait dengan serapan tenaga kerjanya Pak Ajib? Ya, Mas Pras, menarik kalau tadi saya cermati bagaimana paparan dan uraian detail dari Dr. Fitra tentang bagaimana pekerjaan formal maupun sektor informal yang ini, sektor informal masih mendominasi dari penyerapan tenaga kerja yang ada. Justru begini Mas Pras, bagaimana government itu harus lebih mendorong namanya good job creation. Dan berbicara good job, kalau kita bandingkan dengan China, kita kemarin diskusi dengan rekan pengusaha di China, mereka menyampaikan bahwa dari semua kementerian dan lembaga yang ada di sana, itu semua regulasi yang dikeluarkan, itu outputnya harus bisa diukur. Berapa banyak job creation yang bisa tercreate karena kebijakan yang mereka keluarkan. Ini yang kita harapkan bagaimana di Indonesia, itu ketika government itu mendorong sebuah regulasi, mendorong sebuah aturan, itu harus diukur secara kuantitatif. Berapa banyak job creation yang terbentuk. Sehingga adanya deregulasi yang konsisten di lapangan, bagaimana pemerintah pusat itu berorientasi yang sama dengan pemerintah daerah juga mengikuti arahan dari pemerintah pusat, bagaimana antar lembaga dan kementerian itu mereka tidak ada ego sektoral dan lain-lain, sehingga outputnya adalah bisa adanya good job creation. Dan terakhir begini Mas Pras, sebenarnya dunia usaha juga mengapresiasi bagaimana program dari pemerintah, misalnya adanya program magang nasional itu loh Dr. Fitra. Bahkan kemarin Apindo mengusulkan, karena pemerintah ini kan bagus nih, ketika lulusan D3 maupun S1, mereka selama 6 bulan, mereka bekerja, jadi mereka punya experience, mereka punya portofolio pekerjaan, tapi
tidak memberatkan dunia usaha, yaitu pemerintah yang menggaji selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, silakan di-assessment oleh dunia usaha. Kalau memang kinerjanya bagus bisa dilanjutkan. Ini bisa menjadi sebuah jembatan, ini bisa menjadi sebuah jalan tengah sehingga dunia usaha tidak terlalu terbebani. Satu sisi calon tenaga kerja mereka juga bisa punya pengalaman dan dibiayai oleh negara. Bahkan Oke. Apindo mengusulkan Mas Pras, kalau perlu itu semester 7 orang yang masih kuliah itu mereka juga difasilitasi yang sama sehingga ketika mereka lulus mereka sudah tercatat mereka punya pengalaman kerja gitu. Ibaratnya kalau di luar negeri kan mereka juga ada program namanya program Baik. cooperation gitu misalnya, sehingga ketika SDM itu lulus dari kuliah mereka Ya, sudah ya. punya pengalaman kerja, mereka punya portofolio dan mereka lebih mudah untuk Hmm, mendapatkan job creation, kira-kira begitu. itu Jadi dia. sekali Berarti lagi ini kan perbaikan kerja. ya. Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui government spending, dunia usaha mendorong dengan pertumbuhan ekonomi dengan adanya job creation. Kira-kira begitu Mas Pras. Baik, job creation, kemudian bagaimana upskilling terkait dengan SDM kita ini yang kita akan bahas lebih jauh sejauh mana kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha dan sektor pendidikan juga kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Mas Fitra dan juga Pak Ajib dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, kemudian juga ada Bapak Ajib Hamdani dari Apindo. Nah, Mas Fitra, kalau kita bicara mengenai kolaborasi tadi antara pemerintah pusat, daerah, kemudian dunia usaha dan juga sektor pendidikan, kalau kita bicara mengenai job creation, kemudian upskilling kaitannya dengan calon-calon tenaga kerja kita begitu baik yang dari mungkin masih kuliah ataupun yang bekerja di sektor informal, ini kan juga harus tetap kita berikan kesempatan yang sama begitu Mas Fitra. Silakan. Ya, tadi Mas Ajib sudah mention ya, dan membuat pekerjaan saya lebih mudah ya. Jadi bisa menjadi kuasi juga pemerintah ini Pak Ajib ya. Jadi bagaimana pemerintah itu di semester 2 sebenarnya sudah menggelontorkan 26,34 triliun rupiah ya. Yang mana itu juga sebagian ya, nah kira-kira 6 triliun rupiah itu adalah untuk program magang dan vokasi ya. Dan ini khususnya magang dan vokasi ini adalah untuk melanjutkan yang sudah terjadi sebelumnya ya. Stimulus ini berlanjut dari kuartal-kuartal yang sebelumnya ya, dimulai dari September dan Oktober 2025. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena begini, biasanya kalau ya fresh graduate ketika mencari pekerjaan akan ditanya, punya pengalaman kerja atau enggak? Gitu kan. Nah, tapi di siangan ya di bagaimana dia bisa mencari pengalaman kerja. Kalau misalnya yang lain-lain juga menanya pengalaman kerja dan dia tidak memiliki pengalaman kerja tersebut, maka sebagai jembatan pemerintah memberikan semacam Oh ya. Halo? Baik. Ya namanya kami mengalami gangguan komunikasi. Pak Ajib tadi cukup menarik begitu dengan upaya pemerintah yang tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Fitra bahwa di semester kedua ini akan ada upaya-upaya lagi begitu yang akan dilakukan oleh pemerintah. Singkat saja Pak Ajib, kalau nanti kita sambil menunggu Mas Fitra masuk kembali, Anda melihat seperti apa kolaborasi yang diharapkan untuk bisa membangun dunia usaha, kemudian penciptaan lapangan kerja dan tentunya kan peluang usaha juga harus tetap dijaga sehingga iklim investasinya tetap tumbuh begitu Pak Ajib. Ya, kalau berbicara kolaborasi antara private sector dan government sudah cukup jelas sebenarnya Mas Pras. Tadi sedikit kita sampaikan bahwa sebenarnya pemerintah itu kan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita ini kan kontribusinya tidak lebih dari 10% melalui government spendingnya. Karena tahun ini aja cuma 3.600 triliun, kira-kira begitu. Tahun depan juga paling nggak nyampe 4.000 triliun. Tapi kalau kita lihat dengan kira-kira 1,3 triliun US dollar, kira-kira lebih dari 26.000 triliun, itu kan lebih ke private sector. Artinya kemudian ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif, salah satu engine yang harus dioptimalkan adalah engine private sector. Berbicara engine private sector, berbicara masalah job creation. Tapi coba kalau kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah sudah pro dengan job creation? Tidak terlalu juga komitmen dari pemerintah itu kita lihat secara tegas gitu. Sebagai contoh gini deh, contoh berbicara kebijakan moneter. Coba dari 6 klaster utama penerima kredit perbankan dari lembaga keuangan misalnya, itu sektor industri dan manufaktur itu nomor 6 terbawah Baik. dari penerima kredit misalnya. Ini kan bentuk bagaimana pemerintah itu kurang pro dengan job creation, kurang pro dengan private sector. Nah, kembali ke tadi sebenarnya. Pemerintah itu harusnya menyelesaikan masalah hulu, Mas Pras. Masalah hilir itu menjadi pekerjaan teknis teman-teman private sector kok. Itu menjadi pekerjaan teknis teman-teman pelaku usaha yang saya pikir secara alamiah kita akan menyelesaikan itu. Karena Baik. faktanya adalah dunia usaha juga membutuhkan job creation. Tapi
tapi masalah hulunya, bagaimana masalah regulasi, Ya. bagaimana masalah peningkatan daya saing industri, bagaimana mendorong low cost of doing business itu menjadi concern dari pemerintah dan Oke. itu harus menjadi komitmen pemerintah. Demikian Mas Baik, Pras. Pak Ajib, dan sudah bergabung lagi Mas Fitra. Lantas bagaimana nih kalau memang tadi diharapkan pemerintah lebih proaktif lagi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan satu iklim dunia usaha yang mungkin bisa memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi dunia industri ataupun usaha begitu Mas Fitra? Ya, kembali lagi tadi saya sempat terputus ya. Jadi ketika kita menawarkan program magang dan vokasi ini adalah tujuannya adalah untuk sebagai jembatan ya antara industri dengan dunia akademik gitu ya, praktis ya. Ketika dia create pool of talents, tapi pool of talents ini masih raw sehingga kemudian pun demikian dengan adanya kepentingan kita juga untuk melakukan program magang dan vokasi. Kenapa? Karena di tengah tekanan ekonomi ada bagian struktur-struktur ekonomi atau dunia-dunia usaha yang down, tetapi ada yang naik. Nah, permasalahannya adalah ketika satu down, yang satu naik, labor flexibility-nya nggak ada, gitu ya. Jadi ketika dia di PHK, ya dia pindah dari satu industri, tetapi kemudian dia tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk pindah ke industri yang lainnya. Nah, maka sebagai jembatan pemerintah juga menciptakan program magang tersebut ya untuk menjadi semacam reskilling dan upskilling. Nah, berikutnya juga tadi untuk menjawab pertanyaan dari sisi hulu, maka investasi sumber daya manusia itu menjadi penting sekali, gitu kan. Jadi kalau dalam konteks itu, sorry, they're in Astacita, gitu ya. Bagaimana pertama kita bicara mengenai how to create jobs, tapi create jobs-nya itu lewat investasi sumber daya manusia. Astacita di nomor 4, gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita sedang mencoba ya untuk kemudian memperbaiki ekosistemnya. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Ajib adalah dari sisi hulu, maka hulunya ini memang kita perhatikan benar, investasi di sisi hulu itu menjadi penting sekali dan menjadi sangat urgent ya. Bagaimana konteks deregulasi yang juga disampaikan Mas Ajib tadi, bahkan ini saya di Financial Club tadi juga kita mendiskusikan alumni FEW tentang bagaimana harusnya kita melakukan deregulasi kebijakan yang lebih Baik, konstruktif ya, karena Ya, selama ini regulasi yang kebanyakan itu menjadi Baik, Mas Fitra. destruktif terhadap dunia usaha begitu, Mas Pras. Itu dia upaya pemerintah yang diharapkan ini akan memberikan satu hasil ataupun output kalau memang tadi dari Apindo berharap begitu, sehingga output yang diharapkan ini sesuai dengan banyak pihak juga begitu, keinginannya bahwa job creation akan bertambah 7,22 juta bisa segera juga terserap begitu tenaga kerjanya, dan bagaimana skill calon-calon tenaga kerja di Indonesia juga akan semakin mengikuti perkembangan teknologi dan kemajuan zaman di era digital seperti saat ini. Baik, Mas Fitra, kemudian Pak Ajib, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Fitra, Pak Ajib, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Dr. Fitra.